Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan ya. Kalau kita hidup, hati kita tetap menyembah kepada Tuhan Yesus. Di Tuhan, saya sediakan ini mengangkat firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang 10 sampai 20. Yesaya pasal yang pertama ayat 10 sampai yang ke-20. Sudah dapat saya jemput, kita bagi berdiri, kita akan baca bersama-sama. Gantiannya saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara bacakan dengan ganti. Yesaya pasal yang pertama ayat 10. Bertobat lebih baik dari persembahan korban. Dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Basuhlah, bersihkanlah diriku. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, berjuanglah kepada raja-raja. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan mengalami dosa yang baik dari negeri. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan, terima kasih. Akan kembali firman Tuhan, saya beri judul ibadah yang sejati ya. Menurut Bapak Ibu, sejati itu apa? Sejati. Yang tahu? Setia? Sungguh-sungguh. Tapi ada yang, kalau kamu suka kata yang sebenarnya ya. Ibadah yang sebenarnya itu seperti apa sih? Ya. Kan? Ya. Ibadah yang tulen ya. Tanpa ada campuran apapun ya. Tanpa terkontaminasi apapun ya. Asli ya. Murni. Ibadah yang murni itu seperti apa? Ya. Pelayanan yang murni itu seperti apa? Doa yang murni itu seperti apa? Ya. Benar? Ya. Tidak ada kepalsuan, namanya sejati. Tidak ada kemunafikan.
tidak lancung. Kalau saya lihat lancung itu ya, katakan tidak ada kepalsuan, tidak jujur. Lancung itu palsu, ya, kepalsuan, curang. Ya. Tadi katakan ibadah yang murni itu seperti apa? Kalau kita baca itu bangsa Yehuda kan mereka, kalau kita baca ayat 11 tadi, persembahan mereka nggak tanggung-tanggung, ya. Persembahannya luar biasa banyak. Kalau menurut saudara, ibadah yang sejati seperti apa? Yang tahu ibadah yang sejati itu seperti apa? Apakah seperti yang ayat pertama? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Salah nggak memberi banyak buat pekerjaan Tuhan, buat Tuhan? Salah nggak? Salah nggak? Saudara berkorban banyak buat Tuhan? Tidak salah, tidak salah. Tapi di sini bukan korbannya yang disalahkan, tapi orang yang memberi korban itu loh. Ya, ya. Orang yang memberi persembahan itu, orang yang mendukung pekerjaan itu loh. Di situ masalahnya, bukan soal apa yang diberi, tapi yang memberi. Oleh sini katakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah rindu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akal lemak dari anak lembu gemukah, dalam lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya. Ya, dikatakan ini Nabi Yesaya ya menegur bangsa Yehuda. Kan ketika mereka memang memberi buat Tuhan, mereka berkorban, tapi mereka berkorban tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka masih hidup di dalam dosa. Ya, terikat dengan dosa. Bukan masalah pemberiannya itu yang salah, tapi orang yang memberi itu loh. Amin. Gak salah saudara dukung pekerjaan gue banyak, memberi banyak buat pekerjaan gue, gak salah. Ya, gak salah. Tapi kehidupan saudara sehari-hari bagaimana? Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, tapi hari-hari saudara masih hidup di dalam dosa. Itu tidak murni lagi, sudah bercampur, ada dikatakan terkontaminasi, ya. Gak murni lagi. Seolah-olah kita mau menyahut Tuhan, ya. Ada orang berkata, kan satu dari Senin sampai Sabtu sudah berbuat dosa, Minggu tampung, ya, enaknya gitu. Nyogok Tuhan, ya. Tidak. Enggak. Saudara enggak salah berkorban buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Saudara enggak salah, ya. Benar? Justru pekerjaan Tuhan ini butuh dukungan saudara, gitu ya. Butuh dukungan dari jemaat. Kalau jemaat gak dukung pekerjaan Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan bertumbuh, berkembang, akan mandek, ya, tetap stagnan, gak ada kemajuan, gak ada apa-apanya. Katakan Nabi Yesaya menyalahkan bangsa Yehuda karena ikut melakukan perbuatan jahat dan ketidakadilan, sambil terus membawa persembahan dan korban kepada Allah serta berdoa kepada Dia. Itu masalahnya. Bukan masalah di apa? Pemberian mereka, tapi kehidupan mereka bagaimana? Amin. Ya. Maka dikatakan ibadah yang sejati. Jika kita benar-benar mau memberi buat Tuhan, katakan hidup kita juga harus kudus, ya. Amin. Katakan di dalam Roma, persembahkanlah tubuhmu, dikatakan sebagai persembahan yang kudus. Ya. Kalau saudara sudah bisa memberi hidup saudara kepada Tuhan, masalah berkat itu gampang, ya, benar nggak? Memberi diri buat pekerjaan Tuhan, memberi hati buat pekerjaan Tuhan. Saya akan percaya kalau Bapak itu saudara tidak akan takut-takut menopang pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan terutama dulu hatinya ini loh, ya, baru kita bisa memberi. Ya, amin. Ya.
kan setiap hari kita beribadah, setiap minggu beribadah, ya, kita melayani Tuhan, kita memberi persembahan. Tapi dalam keseharian kita, coba kita buka Galatia pasal yang kelima. Ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Yang dapat tolong bacakan. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 21 sampai 21. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Amin. Jadi sia-sia saudara banyak berkorban untuk Tuhan, tapi hidup saudara nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudara kan rindu ketika saudara berkorban, dan korban itu juga membantu pekerjaan Tuhan, itu juga ada pengaruhnya dalam hidup saudara, benar ya? Ya. Makanya dikatakan tadi orang bangsa Yehuda, mereka memang beri persembahan, ya, berkorban, bakar sembuh, banyak, tidak tanggung-tanggung. Ya. Tapi ketika mereka memberi persembahan, mereka juga terlibat dalam hal-hal dosa. Ya. Makanya dikatakan judulnya itu bertobat lebih baik daripada persembahan. Ya. Hidup saudara itu lebih berharga. Ya. Saudara, Tuhan menebus saudara bukan dengan emas dan perak. Ya. Benar enggak? Dia tahu saudara dengan darahnya sendiri, darahnya dia korbankan dirinya. Kalau mungkin dia menebus saudara dengan emas, perak boleh ya. Tapi kan dia enggak tebus dengan emas dan perak, barang yang mana, tapi dia tebus, dia bayar hidup kita dengan darahnya sendiri. Itu pun dikatakan lunas, tak nyicil. Ya. Jangan besok-besok, besok beri persembahan ya. Jangan ya. Karena ini nggak boleh beri persembahan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Biasanya persembahannya 50.000, 1.000 aja. Dikit-dikit aja, nggak boleh banyak-banyak, boleh ya. Amin. Ya. Dan ibadah, doa, dan pujian bahkan pelayanan kita akan menjadi sesuatu yang keji bagi Dia jikalau hati kita tidak benar, kehidupan kita tidak benar. Dan suatu kekejian di hadapan Tuhan. Dan dibarengi dengan kehidupan yang kudus, dan dibarengi dengan kehidupan yang berpadan dengan firman Tuhan. Gak ada manfaatnya bagi saudara. Ya. Katakan, coba kita buka ayat kita kembali ke ayat ke-13. Saya pertama ayat ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya. Karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Ya, katakan korban yang tidak sungguh, yang tak berharga. Mungkin bagi kita berharga, ya. Mungkin ketika kita luar biasa, tapi di hadapan Tuhan tidak ada harganya. Tak berguna, sia-sia, pemberian yang sia-sia. Seberapapun banyaknya, katakan
di hadapan Tuhan sia-sia. Yang ke-12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Tuhan nggak minta ya, ketika kita datang, oh bawa persembahan ini, ya. Tapi dikatakan sendiri, bawa hatimu aja ya, hidupmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Katakan tadi, dia Yesus kau kebenaran, gitu ya. Kalau kita mau hidup, kita hidup buat Tuhan. Dikatakan jika penyembah itu tidak mempunyai maksud yang tulus, meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, maka kedatangannya menghadap Allah sama artinya dengan menginjak-injak pelataran bait suci. Jika kita datang, katakan jika penyembah itu tidak mempunyai maksud. Jadi saya percaya ketika saudara datang ke tempat ini tidak ada maksud, tidak ada niat untuk berubah, gitu ya. Benar? Dan ketika saudara datang ke tempat ini tidak ada maksud, tidak ada niat untuk berubah, itu yang namanya menginjak-injak bait suci Tuhan. Ya. Coba kita buka Mazmur pasal yang ke-24. Ayat yang ke-3 dan 4. Dapat tolong bacakan Mazmur pasal yang ke-23 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Ya, katakan siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mau masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan dulu, ya, ada syarat-syaratnya. Ayat 24 dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Karena kan hatinya murni, dia tulus, dia datang menghadap Tuhan, dia tahu dirinya bersalah, dia datang kepada Tuhan, dia punya niat untuk berubah. Dia berniat untuk meninggalkan segala dosa-dosanya. Ya. Katakan Daud menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat harus mengusahakan hati yang murni dan memiliki kehidupan yang benar. Katakan tangan yang bersih. Sekarang kan harus bersih ya. Ada semprot-semprot tuh, ada cuci tangan, disemprot lagi ya. Bersih, tapi bukan itu maksudnya. Tangan yang bersih adalah bersih dan tindakan dosa. Coba kita buka Timotius 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Yang dapat 1 Timotius pasal 2 ayat ke-8. Laki-laki, ada yang baca laki-laki ya, pria. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Lagi-lagi pria. Ya. Tak ketika kau pria mengangkat tangan, dikatakan dia mengandalkan tangannya harus bersih. Jangan dibuat pukul istrinya. Ya. Kalau istrinya Tuhan, ya. Sudah. Ya. Amin. Pria. Haleluya. Haleluya. Katakan dia itu. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana orang laki-laki berdoa mengangkat tangan tanpa ada amarah,
tanpa ada perselisihan. Iya. Ya. Jadi ketika engkau berdoa, ya hatimu sudah damai gitu loh. Hatimu sudah bersih. Ya. Iya. Coba kau menghadap Tuhan dengan hati yang marah, hati yang benci, ada dendam di hati, nggak bisa. Amin. Iya. Kemudian dikatakan ketika kita mengangkat tangan, kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersih. Ya. Kita berdoa itu kan penuh rasanya. Tapi ketika hati itu kotor, ya, mau berdoa itu berat rasanya. Nah ini yang dikatakan doa harus dipanjatkan oleh mereka yang hidupnya kudus dan benar di hadapan Allah, yaitu dengan tangan yang suci. Ya. Amin. Iya. Amin. Ya. Haleluya. Tangannya melayani istri, tangannya melayani anak-anak. Ya. Ini ayat 9. Ada yang wanita. Tolong bacakan ayat 9. Ya. Demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya. Hendaklah ia berdandan dengan pantas. Ya. Maksudnya apa? Ya? Hah? Kalau sekarang kan banyak bajunya, apalagi bajunya cewek-cewek sekarang ya, kurang kain gitu ya. Pas mau jahit mungkin bahannya kurang lah. Ada sini bolong lah, gitu. Ya, benar ya. Katakan kalau apa artinya gini ya, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Apa maksudnya apa? Merasa malu bila menampakkan bagian tubuhnya, gitu maksudnya. Ya. Karena kadang-kadang sekarang nggak ada malu gitu ya. Benar ya? Seharusnya yang ditutupi malah nggak ditutupi gitu ya. Benar ya? Zaman sekarangnya. Iya. Ya. Sudah luar biasa zamannya ya. Katanya, kok cowoknya matanya kemelotot, salahnya siapa gitu ya? Dan silakan kau prianya dia. Padahal salahnya sendiri dia. Pakai kayak gitu dia. Ya, benar ya? Ya, kan ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan berdandan dengan pantas. Kalau kita ke gereja kan pakai cocok ya? Cocok ya? Kalau saya cocok aja kalau segini. Kalau istri saya, baju di belakangnya lagi nih, ya Yesus gitu. Ya. Kita kan dia bilang, mana sama lu? Coba ayat 10 apa itu? Seperti yang saya bilang tadi pagi, karena kan kalau wanita pakai apa? Pakai anting, pakai gelang, pakai cincin, gitu. Ya, pakai apa? Kalung besar-besar, gitu. Seperti yang Firman Tuhan berkata, kecantikan itu apa? Ini apa? Ini beauty gitu ya, dari dalam. Kecantikan itu dari dalam. Percuma saudara, cewek cantik, pakai apa nih? Anting-anting, pakai apa? Kalung, pakai gelang. Bukannya masam gitu, bukannya kecil, ya percuma gitu, nggak cantik. Benar? Ya. Kecantikan itu harus tempatan dari dalam. Walaupun nggak pakai apa-apa, wah senyum manis gitu ya. Nah, kayak bu apa kayak senyum gitu. Ya, kayak gitu. Kecantikan dari dalam. Inner beauty gitu ya. Itu saya ayatnya katakan. Amin. Masa kita menghadap presiden itu harus rapi? Ya. Masa menghadap Tuhan sini bolong. Waduh,
cuma di kayak apa tadi. Ya. Bikin orang apa? Bikin yang orang lain nggak konsen gitu. Jadi bujur sudah gitu. Ya. Apalagi saya di depan gini, wah bujur sudah. Ya. Ya, kita kembali ke Yesaya tadi. Ya. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, kalau ada terjemahan yang dikatakan, walaupun kamu memperbanyak jam-jam doamu, tidak akan mendengar. Karena perkara tangan itu penuh dengan dosa, dengan kejahatan. Kalau di Yesaya kan, di Yesaya 59 ayat pertama dan kedua dikatakan tangan Tuhan itu bukan kurang panjang ya, telinga Tuhan itu enggak kurang pegang mendengar setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi ada satu penghalang, ya. Ada satu tembok, yaitu dosa-dosa kita. Karena dia bisa menjangkau kita. Katakan saat engkau berdoa terus menerus, pagi, siang, malam berdoa, tapi tidak ada perubahan dalam hidup percuma. Nah, kata tadi lebih benar. Kalau saya kata tadi lebih tinggi harganya, nilainya. Ya, bukan saya bilang saudara berdoa ya. Tidak. Tapi ketika kita berdoa, kita barengi dengan ketaatan. Tak peduli berapa banyak kamu berdoa. Aku akan memalingkan mukaku. Kenapa? Karena kehidupan kita tampil, hidup kita penuh dengan dosa. Dosa dalam kehidupan kita akan menyebabkan Allah berpaling dari doa-doa kita. Tapi saudara sudah berdoa, kamu belum dijawab. Mengapa? Ya, mari kita koreksi ya. Kali sendiri kita mengapa kok belum dijawab Tuhan? Katakan Yohanes 1 Yohanes pasal ketiga. Ayat yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 saya bacakan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Ya. Mengapa ada doa yang dijawab? Mengapa ada yang lain berdoa tapi belum dijawab? Katakan Yohanes menyatakan bahwa kehidupan doa yang efektif berkaitan dengan pengabdian kita kepada Tuhan, berkaitan dengan ketaatan kita, berkaitan dengan kasih kita. Doa yang dijawab tergantung dari kebiasaan untuk menaati perintah Allah dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Ya. Tadi jika doa belum dijawab, mari kita ubah kebiasaan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan itu senang. Bilang saya tadi pagi, saya Tuhan katakan bahwa kita tidak ada tanaman kesenangannya Tuhan. Saat itu juga Tuhan juga hidup, kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, masa kita minta hanya Tuhan senang, minta ini.
kita aja yang dituruti. Tapi kita nggak mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak mau nurut apa yang Tuhan minta. Bisa nggak? Bisa. Orang tua aja kalau ada anaknya nggak tuh, nurut nggak dikasih. Benar ya? Benar ya ibu ya, bapak-bapak ya? Benar. Tapi ketika anaknya nurut, anaknya nggak minta, pasti akan dikasih. Kalau saya, karena saya tahu apa yang menjadi kesukaannya. Kalau ketika dia nak mau gini, tak suruh gini, nggak mau. Tapi ketika rasanya capek, dia tidur, diciti, nyapu, kadang-kadang dia cuci piring, ayo, bilang, mana? Ada Indomaret, dia kan suka apa? Beli koleksi mobil, buat gitu kan. Tak belikan, senang. Oh, dia mau kasih bapak aku, bapak baik, wah ada dia. Pujian datang keluar semuanya, ya gitu. Mungkin juga dengan Tuhan ya. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, tanpa saudara kita pun pasti akan dikasih. Saudara akan nurut, kita akan berdoa, sampai jungkir balik pun nggak bakal dikasih. Ya, katakan walaupun kamu memperbanyak doamu, tapi dalam hidupmu nggak ada ketaatan. Sama aja bohong. Ya, benar ya. Saya kan bukan melarang babi berdoa. Kita banyak berdoa, banyak berkat ya. Tapi doa itu juga dibarengi dengan ketaatan kita. Ya, benar ya. Hanya kita berdoa nggak taat ya, berdoa ya, minta, ya. Nggak bakal dikasih. Ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya bacakan Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Katakan mempersembahkan hidupmu yang kudus di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya lihat di mana dikatakan itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Ketika saudara bisa mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, itu adalah persembahan yang sesungguhnya. Amin. Ya, dikatakan itu adalah penyembahan rohanimu. Saya kutip pada kata-katanya hamba Tuhan. Penyembahan adalah sikap dan hormat kita kepada Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu, sekedar kata-kata yang indah. Katakan penyembahan itu adalah kerelaan menjadi sama dan serupa dengan sifat dan karakter Tuhan. Kalau Tuhan itu kudus, jadi yang menyembahnya wajib kudus. Ya. Tuhan itu suci, jadi yang menyembah dia juga harus suci. Itu karakter Tuhan. Katakan hidup adalah penyembahan. Hidup kita loh. Katakan hidup itu adalah penyembahan. Terbukti dengan bagaimana cara kita melayani, bagaimana cara kau beribadah kepada Tuhan. Terbukti bagaimana dengan perkataanmu. Itu adalah penyembahan. Saudara berkata
Saudara berkata saudara suka menyembah kepada Tuhan, tapi perkataan tidak pernah benar. Tadi seperti yang di mana? Galatia tadi, hidup suka pembohong, menipu. Masuk akal ya. Tadi dikatakan orang yang menyembah itu dikatakan terbukti dengan bagaimana cara dia hidup. Ya. Sebenarnya penyembahan itu bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Ibadah kita sehari-hari. Ya. Kalau saya lihat artinya ibadah itu apa ya? Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namanya ibadah. Bukan hanya seperti itu. Ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Pernyataan kita, bakti kita kepada Tuhan yang didasari dengan ketaatan. Saudara berkata, kita orang yang beribadah kepada Tuhan tapi hidupnya tidak taat ya. Amin. Dikatakan hidup kita adalah penyembahan ya. Hidup kita adalah ibadah. Dan dikatakan ibadah kerja itu adalah ibadah. Ada saya lihat kemarin di mana di Facebook, kerja itu adalah ibadah. Tidur juga ibadah. Kalau kerja sambil tidur berarti 2 kali berkata gitu ya. Ya. Bukan begitu ya. Amin. Amin. Ya. Hidup kita adalah persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan itu adalah ibadah yang sejati. Hidup yang kudus tanpa terkontaminasi dengan cara-cara dunia ya. Amin. Ya, kita kembali ke Yesaya. Ya, ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Ya. Basuh. Tinggalkan, bersihkan. Belajarlah berbuat baik. Berbuat baik itu belajar ya. Belajar apa buat baik. Amin. Sesadar kita perlu orang baik ya, mendukung pekerjaan Tuhan, tapi baik ya, benar-benar tulus gitu ya, benar-benar hidupnya tulus, kudus di hadapan Tuhan. Soal memberi gampang, benar ya, Bapak ya. Ya. Tapi Tuhan lebih melihat hidupmu ya. Gak masalah seperti yang saya katakan, gak masalah kita beri banyak-banyak buat Tuhan, gak masalah. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah hidup kita ya. Mari ayat ke-18. Marilah kita berperkara dengan Tuhan, sekalipun dosa merah seperti kerinisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dia adalah yang setia. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, maka dia akan mengampuni ya. Amin. Amin. Mengaku itu, aku yang ya, Tuhan harus begini. Kalau di Katolik kan ada pengakuan dosa ya. Ada mengaku dosa karena apa? Kita langsung aja, langsung hadap kepada Tuhan. Anak sudah begini, berbuat dosa begini. Tapi jangan segera mengaku dosa, jangan diulangi lagi gitu ya. Ada niat, ya, ada niat untuk berubah, namanya bertobat. Ya. Ada niat untuk meninggalkan dosa-dosa, hal yang tidak berkenan. Ayat ke-19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik di negeri itu kan. Keputusan dari tangan kita. Ya, Tuhan nggak pernah paksa. Ya, pilihan ada di tangan saudara. Menurut diberkati, gitu ya.
Benar ya? Nah, menurut ada akibatnya. Tapi saya sadar memilih berkat. Amin. Maka dikatakan jika kamu menurut, kamu mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik. Hasil yang baik dalam pekerjaanmu, ya. Tuhan akan buat semuanya berhasil. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Dan di firman Tuhan sendiri yang mengucapkannya, ya. Amin. Mau berubah? Amin. Amin. Kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tadi katakan, kalau ku hidup, kita hidup buat Tuhan. Kita bagi bagi bersama-sama. Ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Jika hari-hari ini kau hidup di dalam dosa, kau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi saat sore hari ini kita berkomitmen kepada Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Hati kita tidak menyembah kepada Tuhan. Kita bagi berdiri bersama-sama.
Puji Tuhan.